وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan pada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita semua, yang membimbing kita, yang memberikan inayah dan taufik kepada kita semua, dan dengan pertolongan Allah pula kita masih berada di atas nikmat yang paling indah dan istimewa, yaitu nikmat as-sunnah. Karena banyak di antara orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, diberikan oleh Allah kedudukan dan lain sebagainya nikmat-nikmat, namun bila mana orang ini tidak diberikan nikmat mengenal as-sunnah, maka belum ada apa-apanya. Maka patut kita syukuri dan patut kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan istiqomah di atas as-sunnah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkan segala apa yang dia lakukan dari sisi ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang beliau ucapkan. Karena apa yang beliau ucapkan sebagaimana Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang dia katakan melainkan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih mempelajari kitab Tauhid dan kita masih mempelajari bab yang kelima, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, ya bab tentang menyeru atau mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Di pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah mempelajari tentang saya menguraikan tentang muqaddimah dari tentang wajibnya mendakwahkan tauhid,
lalu syarat-syarat dakwah ilallah, ya, kemudian juga tugas-tugas seorang dai dalam mendakwahkan atau dalam dakwahnya. Ya, jadi dakwah ini bukan hal yang tidak perlu persiapan. Dakwah ini ada ketentuan, ada batasan, dan ada hal-hal yang patut untuk dipersiapkan dan diperhatikan. Ya, dan alhamdulillah itu telah kita uraikan di pertemuan sebelumnya di kajian di Masjid At-Taqwa ini, termasuk juga golongan-golongan manusia yang didakwahi. Baik, sekarang kita akan mencoba ya masuk kepada dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhidnya. Di sini yang dituliskan atau yang disebutkan oleh muallif rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, dalil yang pertama yaitu ayat. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi menyebut salah satu ayat di dalam surah Yusuf ayat 108. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab mendakwahkan atau menyeru kepada ya syahadat la ilaha illallah. Itu ayat surah Yusuf. Di sini Allah berfirman, "Qul," katakanlah olehmu Muhammad, "Hadihi sabili," ini jalanku. "Ad'u ilallah," saya menyeru kepada Allah, mengajak, menyeru atau berdakwah kepada Allah. Berdakwah untuk mengajak kalian kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah. Ya, basirah ini ilmu, ya, kalau secara ringkasnya. Wa ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk kepada golongan orang-orang yang musyrik. Baik. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, dalam ayat ini Nabi SAW dikhitab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul. Di sini kalau amr atau secara khusus perintah ini memang kalau lihat dari sisi redaksinya ini memang ditujukan khusus kepada siapa? Nabi SAW, namun berlaku juga untuk umatnya. Jadi secara khitab atau secara lafaz ini memang ditujukan kepada Nabi SAW, namun ini secara pengamalan ini juga berlaku bagi umatnya. Ya, bagi umatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi SAW mengatakannya, "Kul hadihi sabili." Di sini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk nabinya untuk mengatakan, ya hadihi sabili, inilah jalanku, inilah cara hidupku, ya, inilah ya cara beramalku di dalam dakwah, maksudnya begitu. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani ad'u ila Allah. Di sini Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan, saya mengajak hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas basirah. Nah, jamaah rahimakumullah, di kalimat ya ad'u ilallah ini menurut sebagian ahli tafsir bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk menyeru kepada umat. Jadi dakwah ini adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Berarti kalau kita melanjutkan dakwah ini berarti kita mengemban tugas yang mulia yang dulu pernah dilakukan oleh siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi dakwah ini adalah tugas yang mulia.
Ya. Karena ini ada tugas yang mulia dan pernah dilakukan oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah, maka niatnya pun harus mulia pula. Ini kan dibahas di pertemuan yang lalu. Makanya ada sebuah latifah, kata para ulama ahli tafsir, latifah dari ayat ini, andaikan kita mentadabbur atau merenungkan kalimat ad'u ilallah, ini adalah bagian yang menegaskan bahwa seorang dai itu harus ikhlas kepada Allah. Ini latifah dari kalimat ad'u ilallah. Ya, makanya para ulama menyatakan bahwa asyatrul awal dalun alal ikhlas. Kalimat ad'u ilallah ini menunjukkan bahwa seorang dai itu harus apa? Ikhlas. Jadi makanya tidak dibenarkan ya seorang yang mendakwahkan tauhid atau mendakwakan apapun seputar Allah dan Rasulnya, namun dia meminta upah atau mencari ya keuntungan duniawi. Makanya Masya Allah tabaraka rahman, misalkan ada orang yang menjadi seorang da'i ilallah, namun dia memasang saya ini harus segini, misalkan ya masang tarif, dan ini sudah menyalahi kaidah ad'u ilallah, sudah jelas menyalahi. Dan kita kalau baca di dalam ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana para nabi dan para rasul berdakwah, ya, qul la as'alukum alaihi min ajrin, kata mereka, in ajriya illa 'ala Allah. Ini diperintahkan kepada para rasul, ucapkan kepada umat kalian, saya tidak meminta kepada kalian upah atau bayaran, tidak. In ajriya illa 'ala Allah, saya hanya meminta pahala, balasan dari siapa? Dari Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ini patut kita tanamkan. Kita-kita yang sedang mencari ilmu dan ingin mendakwahkan ilmu ini, jangan sampai ikhlas ini tidak ada di dalam hati kita. Karena ikhlas ini adalah modal utama agar dakwah kita diterima oleh siapa? Allah Ta'ala. Masalah tidak diterima atau diterima oleh umat yang kita dakwah ini bukan urusan kita. Tapi yang jelas usaha kita diterima oleh siapa? Allah. Coba bayangkan jemaah, kita sudah susah payah ya, sudah lelah berdakwah, lalu kita hanya mengharapkan kenikmatan atau keuntungan dunia saja. Apa yang kita akan ya dapatkan nanti di akhirat? Rugi kita. Khasira khusranan mubina, kalau istilah dalam ayat Al-Quran. Rugi yang sangat nyata. Ya, jadi kalimat dalam ayat ad'u ilallah, kata para mufassir, ini ada sebuah latifah yang patut kita renungkan, bahwa seorang da'i ini harus ikhlas. Sebagaimana pun disebutkan kriteria da'i ini harus ikhlas. Ini ternyata diambil dari ayat ini. Ad'u ilallah. Ini ada kalimat ilallah. Jadi tidak ada embel-embel yang lain. Ya, jadi fokus kita hanya kepada siapa? Allah. Itu ya. Makanya luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Hati-hati. Ad'u ilallah. Lalu latifah yang kedua, ala basirah. Ya, ala basirah. Ya, di sini para ulama memang beragam dalam mentakrif atau mendefinisikan basirah. Menurut satu pendapat bahwa basirah itu adalah al-ma'rifah allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Ini pendapat yang masyhur. Jadi yang disebut dengan basirah itu adalah wawasan atau pengetahuan seseorang atau ilmu seseorang yang dengannya dia bisa membedakan mana hak mana batil. Itu namanya apa? Basirah. Memang macam-macam ini. Jadi al-ma'rifah allati yumayyizu biha bainal haqq wal batil. Ada pula yang mengatakan ya bahwa basirah itu adalah as-sabat wal yaqin. Sebagian ulama memaknai bahwa yang disebut basirah itu adalah keteguhan atau ketabahan dan keyakinan. Dan ini perlu juga ya, di saat kita dakwah, kita ini harus memiliki pendirian yang teguh.
Jangan sampai kalau kata orang Sunda hejo tihang. Ya. Jadi kabawa sakaba-kaba. Jadi dakwah ini harus punya prinsip. Ya. Karena sudah jelas kan basirahnya, ini tuntunannya. Suka ataupun tidak suka, ya silakan, ya kan? Iya. Jangan sampai seperti orang-orang ahli kitab, ahbarahum, pendeta-pendeta mereka di saat didatangi oleh para tokoh-tokoh, saya tidak suka dengan hukum yang ada di dalam Taurat ini, tolong dirubahlah. Ya, tolonglah jangan seperti itu. Nah, terjadilah tahrif terhadap kitab Taurat ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, oleh pendeta-pendeta mereka. Yuharrifunal kalima am mawadi'i. Jadi jangan sampai terjadi seorang umat Nabi Muhammad SAW yang sudah mau mendakwahkan ilmu, karena dia ingin mengikuti keinginan orang, jadi dia mengganti prinsipnya. Tidak boleh. Berarti kita sudah menyerupai dengan orang-orang ahli kita harus teguh dan yakin. Selama itu apa yang disampaikan dari Alkitab dan As-Sunnah Nabi SAW itu pasti benar. Ya, adapun protesan, kritikan manusia ini dari dulu. Yang namanya dakwah itu seperti itu kan? Iya. Seperti itu. Jadi janganlah yang kita bayangkan kalau kita dakwah mulus-mulus saja, gak akan ada yang protes. Tidak bisa. Ya, karena memang para nabi dan para rasul, padahal mereka ini adalah orang-orang yang paling paripurna di muka bumi ini. Apakah mereka dikritik oleh umatnya? Dikritik, apalagi kita yang dakwahnya, betul? Iya. Makanya kita mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah. Ya, mengajak orang agar mengikuti as-sunnah. Ini pasti banyak tantangannya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan apa? Basirah. Yang jelas kalimat basirah ini satu sama lain saling mendekati. Baik itu dimaknai ilmu yang membedakan antara hak dan batil, pendirian yang teguh dan keyakinan yang kokoh. Ini harus dimiliki oleh seorang dai. Selain dia harus ikhlas dalam dakwahnya. Jadi tidak bisa misalkan orang seenaknya dakwah tanpa ilmu, misalkan ya, apa yang dia dakwahkan? Kalau dia dakwah tanpa apa? Tanpa ilmu. Ini basirah, pendirian yang teguh, keyakinan yang kokoh harus. Kalau belum berarti kita coba tanamkan dalam diri kita, ya, agar kita sejalan dalam ayat ini. Lalu di sini disebutkan ya, fahada tanbihun ala janibin balighin min al-ahammiyah wa huwa ay yulahidha al-insanu al-ikhlasa fi da'watihi wa maqsuduhu an yassila an-nas ila al-haq wa yabta'idu 'anil batil la yajtami'u ilayhi. Ya, jadi ini adalah penekanan betapa pentingnya kita harus ikhlas dan berdakwah itu di atas apa? Di atas basirah, di atas ilmu yang jelas. Lalu di sini ada kalimat wa subhanallah. Subhanallah ini kalimat apa disebutnya? Kalimat tasbih. Tasbih ini artinya kita mensucikan dan mentanzih, menjauhkan Allah dari serba kekurangan dan serba-serbi ketidaksempurnaan. Itu makna dari tasbih. Ya. Kenapa ada kalimat wa subhanallah di sini? Karena di depannya ada kalimat wa ma ana minal musyrikin. Dan saya sama sekali tidak termasuk golongan-golongan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Di sini disebutkan ya, ada satu hal yang patut kita ambil dari kalimat wa ma ana wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin ini. Di sini disebutkan bahwa ini menafikan bahwa Nabi SAW bukan termasuk orang musyrik. Ini menafikan Nabi SAW termasuk orang musyrik dalam keadaannya, dalam ucapannya, dalam amal perbuatannya, termasuk juga dalam sisi pergaulannya. Tidak ada yang termasuk unsur apa? Kesyirikan. Ya, termasuk unsur apa? Kesyirikan. Maka dari ayat wa ma ana minal musyrikin ini wa subhanallahi wa ma ana minal
musyrikin, maka jelas manhaj dakwah seorang mukmin tidak boleh ada yang dakwah dengan cara-cara yang menjerumuskan kepada kesyirikan, atau tidak boleh ada orang yang memakai wasilah atau media-media dengan cara kesyirikan. Misalkan ada orang, ya saya lagi dakwah, tapi kan itu caranya syirik, gak apa-apa, ini kan yang penting niatnya apa? Dakwah. Tidak bisa seperti itu. Kan Allah sudah menyatakan, ini rentetan bagaimana dakwah. Adu ilallah ala basirah wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau kita dakwah tauhid atau dakwah apapun menyuruh orang kepada tauhid, ini jangan sampai ada unsur kesyirikan. Jadi tidak dibenarkan seseorang mengambil media-media yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan, dia jadikan itu dengan cara apa? Untuk menjadi media apa? Dakwah. Tidak boleh. Walaupun misalkan konten yang disampaikan itu tentang apa? Islam. Ini tidak dibenarkan, Pak. Ini bertentangan dengan surat Yusuf ini. Wa ma ana minal musyrikin. Untuk apa kita mendakwahkan orang tapi isinya, wasilahnya kita, cara kita ini ada unsur-unsur apa? Kesyirikan. Sedangkan kita tahu tujuan dakwah itu kan menjauhkan orang dari apa? Syirik. Gak bisa, Pak. Ini bertentangan. Kan sekarang di zaman sekarang ini banyak orang yang memanipulasi cara, menghilah. Gak apa-apa, metode cara mah apa aja. Ini kan banyak yang menyerempet dengan wasilah-wasilah yang muharramah, yang diharamkan, ya kan? Atau lebih parah lagi, bila mana wasilah itu yang merupakan mengandung apa? Kesyirikan. Masya Allah, Pak. Tidak bisa disebut dakwah Islam kalau begitu. Apapun isi dakwahnya, kalau dengan media atau dengan cara yang apa? Syirik. Ini makanya andaikan kita merenung dari kalimat wa ma ana minal apa? Musyrikin ini, kenapa ini disimpan di rentetan ayat ad'u ilallah? Oh, berarti ini kaitannya, hubungannya dengan masalah dakwah. Ya, makanya ayat ini, satu ayat ini kalau kita membacanya dengan penuh tadabbur, Masya Allah, ya, kita akan menyadari betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam hal ini dengan niatan saya ya seperti ini karena untuk apa? Dakwah. Ya, jadi jangan sekali-kali, maka dapat kita simpulkan dari kalimat wa ma ana minal musyrikin, jangan menghalalkan cara-cara yang ternyata itu mengandung kesyirikan dalam rangka dakwah. Tidak dibenarkan itu. Ala kulli hal. Ya, tidak dibenarkan. Siapa yang membenarkan itu? Ya, yang membenarkan itu barangkali hanya hawa nafsu yang diikuti, ya, agar ya dakwah ini diterima oleh orang dengan renyah, begitu Pak ya, sesuai keinginan mereka, kan gitu ya kan. Ini kan metodologi yang dilakukan oleh ahli kitab, jemaah. Ahli kitab itu dakwahnya kumaha jamaah, dakwahnya yang penting ya misalkan jamaahnya pengennya gini, ya udah ya. Walaupun di dalam kitabullah itu haram, kalau mereka inginnya halal maka mereka akan menghalalkan. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan tahrif, menyelewengkan. Ini perbuatan yang sangat jahat. Ya, makanya seorang dai ini betul-betul dia ini harus apa? Harus betul-betul konsisten dalam 3 prinsip ini. Yang tadi ada kalimat ala basirah, ad'u ilallah. Ini adalah menunjukkan bahwa seorang dai harus apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua ala basirah. Ala basirah artinya harus didasarkan, dibangun di atas ilmu, keyakinan yang kokoh, pendirian yang teguh. Jadi jangan dibawa seenaknya saja. Dan yang ketiga di sini ada kalimat wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini tujuan utama. Ya, jadi 3 konsep dakwah ini harus ada dalam diri seorang dai ilallah. Jadi jangan sampai satu tidak ada, ini tidak
tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa ya menghalalkan segala cara untuk berdakwah, tidak bisa. Hati-hati jemaah, banyak syubhat-syubhat bersebaran sekarang. Yang penting nggak apa-apa, ini kan niatnya apa? Dakwah. Ini tapi wasilahnya, caranya dengan yang diharamkan oleh siapa? Oh, ini tidak dibenarkan. Nah ini apa penjelasan dari surah Yusuf ayat berapa? Ayat 108. Maka ini patut kita ingat-ingat ya, bahwa dakwah ini ada 3 konsep yang harus dipenuhi, dan memang ya harus betul-betul dipenuhi dalam diri seorang da'i ilallah. Ya, da'i ilallah. Lalu berikutnya dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah lamma ba'atha Mu'adan ilal Yaman, tatkala beliau mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal ke mana? Ke Yaman. Qal, Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari golongan ahli kitab. Ya, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah, hendaklah pertama kali atau apa yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, yaitu apa? Syahadata alla ilaha illallah, yaitu syahadat alla ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidu. Jadi memang sahabat ini sering ya, kata para syarih kitab tauhid ini ya, seperti Ibnu Abbas atau sahabat-sahabat kibar yang lainnya, sering membawakan hadis-hadis yang mereka dengar dari Nabi SAW dengan makna, tapi jelas-jelas tidak berbeda maknanya dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Nabi SAW. Jadi syahadat alla ilaha illallah itu memang itu mengandung tauhid. Tauhid apa yang dimaksud? Tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Ya, jadi sama saja. Fa inhum ata'u lidzalik, kata Nabi, ya, jika mereka wahai Mu'ad taat kepadamu dalam hal itu, fa'alimhum, maka ajarkan atau beritahukan kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim khamsa salawat, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka 5 salat atau salat 5 waktu, fil kulli yaumin wa laila, di dalam satu hari satu malam. Setelah memberitahukan tentang salat 5 waktu yang wajib dilakukan sehari semalam, kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik, ata'u kalidzalik, bila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka setelah mereka taat dilaksanakan sholat 5 waktu, maka apa kata Nabi? Fa'alimhu annallaha iftaradu alaihim shadaqah, ajarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka sedekah. Jadi sedekah yang fardu itu apa? Zakat. Jadi ya, sedekah ini kalimat umum, baik itu sedekah atau zakat, baik itu sedekah yang tatawwu, sedekah yang apa? Sunnah. Ya. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang mana sedekah wajib ini diambil dari orang apa? Orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir, orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'u kalidzalik, kata Nabi, jika mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka waspadalah harta-harta mereka yang terbaik. Ya, jadi secara ringkasnya gini, kalau kamu ngambil harta atau zakat harta mereka, jangan coba-coba meminta yang terbaik, maksudnya nuntut. Ya, dikhawatirkan apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, mengenal Islam, misalkan mereka punya domba, misalkan apa ya, zakat ternak misalkan, isi pemungut zakatnya itu dia ngomong, ini nih yang paling bagus ini.
Jadi terkesan ini kata para ulama ya, maksud wa iyyaka wa qaraima amalim. Jadi jangan sampai ada orang yang memiliki kesan kok zakat itu kayak apa itu merampas harta yang terbaik. Jadi kalau mereka sukanya misalkan yang itu yang terbaik, jangan diambil. Terserah mereka yang mana mau ngambil. Hanya orang yang memberikan zakat harus sadar diri. Kalau ingin yang pahala terbaik yang apa? Yang terbaik. Jadi memang seimbang ya. Jadi Nabi mengajarkan jangan mau mengambil yang terbaik dari harta mereka. Nanti ada asumsi zakat ini seperti merampas apa yang mereka sukai. Silakan aja mereka mau ngasih yang mana. Hanya Allah mendorong, berikanlah yang terbaik. Ini luar biasa ya, keseimbangan apa yang disampaikan Allah dan oleh Rasul, agar orang ini tidak merasa dirugikan ya dengan syariat apa? Zakat. Wattaqi da'watal madlum, dan waspadalah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi ini tidak ada penghalang di antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, ini mustajab. Doa-doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, saya akan uraikan ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalil yang kedua ini hadis. Di sini mu'alif menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi ceritanya Nabi ini pernah mengutus seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman ini ada beberapa pendapat yang menyebutkan tahun 10 Hijriah, ada yang menyebutkan tahun 9 Hijriah, dan ada yang menyebutkan tahun 8. 3 pendapat. Yang sahih ini terjadi tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi mengutus sahabat Mu'adz di mana? Ke Yaman. Ya, ini kesepakatan para ulama. Ya, jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini pulang ke Madinah, Nabi sudah wafat. Insyaallah ya. Jadi tahun 10 Hijriah Nabi yang mengutus, saat pulang ke Madinah beliau sudah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang beliau ini pulang dari Yaman di zaman atau di masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang banyak sahabat-sahabat yang diutus ya, di antaranya Mu'adz dan juga Abu Musa Al-Asy'ari juga ya. Jadi keduanya ini, sahabat ini Mu'adz dan Abu Musa ini diutus ke Yaman, yaitu di wilayah Son'a dan sekelilingnya ya. Sedangkan Abu Musa lebih tepatnya di wilayah Aden. Aden ini masih ada sekarang di Yaman. Jadi Nabi mengutus 2 sahabat ke Yaman itu. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, dia diutus ke wilayah Son'a ya. Ada ulama yang terkenal namanya As-Son'ani, itu dinisbatkan kepada daerah Son'a. Ini kota yang terkenal. Sedangkan Abu Musa Al-Asy'ari diutus oleh Nabi ke mana? Ke Aden. Sama-sama di negara mana? Yaman ya. Nah di sini jamaah rahimakumullah, Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Di sini hadis tentang Mu'adz ya. Jadi memang Nabi SAW mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Jadi di sini ada salah satu latifah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa seorang dai itu harus tahu siapa yang didakwahi ya kan. Jadi Nabi memberikan gambaran, nanti kamu akan mendatangi kaum mereka ini ahli kitab, bukan seperti musyrik Arab, mereka ini ahli kitab. Nah makanya antum kalau misalkan diutus jadi dai di satu tempat, tanya ini di tempat ini orangnya gimana. Jadi belum tahu orangnya gimana langsung dakwah. Jadi basirah ini tadi yang disebutkan dalam ayat ini, dia ilmu ya. Dia itu harus ilmu kepada apa yang didakwahkan dan ilmu kepada mad'unya. Bisa dipahami? Jadi dia harus membekali diri dengan apa yang dia akan dakwahkan, itu pun basirah, dan termasuk siapa yang didakwahi, ini pun basirah. Jadi jangan sampai orang pandai berdakwah, materinya sudah oke, tapi dia tidak paham mad'unya. Jadi memang harus studi dulu. Nah, Nabi menggambarkan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Nabi menggambarkan kamu itu di Yaman nanti akan datang kepada satu kaum, mereka itu ahli kitab. Beda dengan musyrik Arab ya.
Nah ini yang dapat kita ambil dari kata-kata Nabi SAW ini, bahwa memang penting kita ini harus mengetahui ya keadaan mad'u. Dan Yaman saat itu ya, memang pada saat itu Allah alam, kalau zaman sekarang pun masih banyak orang-orang ahli kitab. Jadi memang di sana terkumpul Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi itu masuk dari orang-orang yang namanya kaum Tubba ya, atau Tababi'ah. Di surat Qaf ada wa qaum Tubba, ini orang Yahudi Yaman. Dan ada orang-orang Nasara masuk lewat orang-orang Habasyah. Jadi ke Yaman itu ada orang Tubba dan orang Habasyah. Jadi dua migrasi ke sana. Dua agama di sana berkumpul. Agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi kata Nabi, dua ahli kitab ini akan kamu temukan. Baik ahli kitab dari kalangan mana? Yahudi, dan ahli kitab dari kalangan Nasrani. Oh, luar biasa ini. Jadi tidak satu tipe ya. Dua tipe ahli kitab akan kamu dapati di sana. Ya. Dan memang ada juga orang-orang musyrikin menurut para ulama, tapi kebanyakan adalah ahli kitab. Dan di sini setelah Nabi menggambarkan siapa mad'unya, siapa yang didakwahinya, maka Nabi menjelaskan cara dakwah. Di sini Nabi menjelaskan tariqatud dakwah, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Hendaklah, kata Nabi SAW, apa yang pertama kali kamu dakwahkan itu syahadat la ilaha illallah. Ini maksudnya tauhid. Walaupun dengan kalimat ayyuhidullah isinya adalah tauhid. Jangan sampai mereka tidak tahu tauhid. Jadi sudah diajarkan sholat tapi tauhidnya belum tahu. Ini caranya salah. Jadi dari kalimat ini, kata para ulama, Nabi sedang menjelaskan tentang tariqatud dakwah. Dan di sini pun kita tahu bahwa Nabi mengajarkan kepada para utusannya agar bertahap dalam dakwahnya. Tadriz dalam istilahnya. Jadi dengan apa? Tahapan. Jadi tidak sekaligus tauhid, sholat, ya, terus apa? Zakat, ya, nanti saya ambil hartanya ya Pak, gitu ya. Nanti harus sholat, mau kata ahli kitab apa-apaan ini. Datang dari jauh sudah langsung masuk materi, sekaligus yang ada mereka akan menjauh. Sekarang orang yang dakwah dengan cara yang betul pun, misalkan dia sudah bertahap, pertama kali dia dakwahkan tentang apa? Tauhid, belum tentu orang menerima semua ya kan? Bagaimana dengan metodenya yang keliru? Ya, jadi memang apalagi ahli kitab. Kita tahu ahli kitab ini kan mereka punya hujah yang kuat. Jadi makanya kita bedakan kenapa Allah di saat menurunkan ayat-ayat setelah hijrah ke Madinah, surat-suratnya panjang-panjang kan? Surat Al-Baqarah kita tahu ayatnya panjang-panjang. Karena di sana ada ahli kitab. Ahli kitab itu bukan tipikal seperti musyrikul Arab, bukan. Musyrikul Arab ini simple. Makanya kenapa ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah rata-rata ayat-ayatnya apa? Pendek ya kan? Juz 30. Ya, ayat-ayat Qisarul Mufassal, ini surat-surat diturunkan sebelum Nabi hijrah dan sasarannya adalah orang-orang musyrik Arab. Jadi memang dia mah sudah kekeh, gitu udah beres. Jadi simpel. Tidak banyak apa? Bantahan. Kalau ahli kitab, mereka kan punya kitab Taurat gitu kan? Orang-orang Nasara mereka mendalih dengan kitab Injil. Jadi argumennya beda lagi. Makanya Allah lebih memanjangkan ini sebagai bekal agar ada dalil untuk ya mengimbangi mereka. Ya. Jadi di sini pun dapat kita ambil faidah bahwa seorang dai ini harus tadrij, harus berdakwah secara apa? Bertahap. Jadi jangan tergesa-gesa, tenang saja. Ajarkan dulu tauhid. Ya. Dan memang tauhid ini sangat penting jemaah. Ya, mengkaji kitab tauhid, kitab apapun itu, ini sangat penting. Ya, dan banyak orang yang sekarang ini lebih cenderung ya para penuntut ilmu, saya lebih enaknya misalkan ngaji bab fikih yang ada hilafiyahnya karena enak supaya bisa debat katanya. Kalau ngaji tauhid monoton gitu-gitu aja, syirik tauhid di telinganya.
Nah ini syubhat dari setan. Kita ini bukan menuntut ilmu untuk jago debat ya, afwan, bukan. Ana menyampaikan ini bukan sebagai antum supaya ana udah mampu debat ini. Bukan. Kalau kita belajar fikih pun jangan mau-maunya belajar madzhab arba'ah ini supaya jago apa? Debat. Ini sudah salah niat jemaah. Hati-hati. Kita mempelajari muqaranatul madzhab agar kita ini tidak jumud, tidak ta'assub begitu. Bukan untuk jadi alat apa? Debat. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama kali dakwahkan itu apa? Tauhid. Fa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka ya mengikutimu atau taat kepadamu dalam hal itu, lalu setelah itu fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka Nabi menyuruh kepada siapa tadi? Mu'ad. Setelah mengajarkan tauhid, jelaskan juga ada yang disebut dengan sholat 5 waktu. Maka dari kalimat ini kita dapat simpulkan bahwa sholat ini adalah ibadah yang utama setelah tauhid. Setelah apa? Setelah tauhid. Makanya ini ada hubungannya antara sholat dengan tauhid. Ya, apa yang kita lakukan di dalam sholat ini adalah salah satu pilar ketauhidan kita, banyak. Ya, seperti isyarah dalam apa? Di dalam tasyahud ini, kenapa kata Nabi ahid menunjukkan tauhid. Ya, menunjukkan apa? Tauhid. Dan lain-lain sebagainya. Ini dalam ajarkan setelah apa itu? Setelah syahadat atau tauhid itu ajarkanlah salat apa? 5 waktu. Tapi anda kira sudah isya ya? Sudah lewat. Kita jeda dulu untuk melaksanakan salat isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis dari Ibnu Abbas tentang utusan Mu'ad bin Jabal. Jadi setelah mengabarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam, maka kepada Nabi SAW, fa'inhum ata'u kalidhalika fa'alimhu anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan min fadli aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad bahwa setelah mengajarkan tentang masalah salat 5 waktu, maka ajarkanlah kepada mereka tentang sedekah yang wajib itu zakat. Hanya saja Nabi SAW mengenai saat beliau menyampaikan tentang kewajiban bahwa adanya zakat atau sedekah yang wajib dalam harta-harta mereka, Nabi SAW memberikan penegasan di sini bahwa ada hal-hal yang harus diwaspadai dalam masalah pengambilan zakat dari mereka. Zakat yang diambil dari orang-orang yang mampu, dan diberikan kepada orang-orang yang apa? Yang fakir atau orang-orang yang miskin dari kalangan mereka. Maka di sini jelas bahwa dari kalimat atau dari kesimpulan hadis atau dari potongan hadis ini bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang mampu dan diberikan kepada orang-orang fakir. Kenapa Nabi SAW dalam hadis ini atau dalam potongan hadis ini Nabi menyebutkan fuqara saja? Padahal kita tahu di surat At-Taubah, innamas shadaqatil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya kan? Ada asnaf zakat atau mustahik zakat itu yang menerima zakat. Di sini disebutkan innama khassan Nabi SAW al-fuqara bi-dzikri ma'annaha tudfa'u ila al-mujahid wal amil wa nahwihima li'anna al-fuqara wallahu a'lam hum aktsaru man tudfa'u ilaihi. Jadi karena orang-orang fakir inilah yang lebih banyak diberikan zakat waktu itu. Jadi memang sasaran yang paling diutamakan yang menerima zakat itu adalah orang-orang apa? Orang-orang fakir. Orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan di sini disebutkan bahwa hadis dari kalimat ini bahwa
dari kalimat turaddu ila fuqaraihim, menurut pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, bila mana ada satu zakat yang diberikan kepada satu mustahik atau satu jenis mustahik, maka ini dibolehkan dan ini sah. Misalkan ya dalam satu kampung ini misalkan diberikan hanya orang fakir miskin saja misalkan, tidak kepada yang amil, tidak kepada sabilillah, ini tidak masalah. Karena dari hadis ini turaddu ila fuqaraihim. Ya, fuqaraihim. Jadi jelas bahwa zakat diberikan kepada orang-orang fakir. Hanya saja yang dikecualikan mereka-mereka yang kaya, namun mereka bisa menerima zakat itu adalah amilin. Ya kan? Mereka-mereka yang mengelola zakat walaupun mereka itu orang orang kaya, mereka boleh menerima zakat. Ya. Lalu Nabi SAW menegaskan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ya, di sini Nabi SAW kan biasa mengutus amil. Jadi kalau dulu itu amil yang memungut zakat mal itu memang ada. Kalau di kita kan amil itu identik hanya bulan Ramadan aja kan. Iya. Nah, kalau sebenarnya zakat harta ini memang setiap saat ada amilnya. Ada apa? Ada amilnya. Nah, di sini Nabi memberikan peringatan atau memberikan satu bimbingan, wa iyyaka wa qara'ima amwalim, hati-hati harta-harta terbaik mereka. Di sini terdapat sebuah dalil, yahrumu 'alal amil ay yakhudha qara'imal amwal wa yahrumu 'ala sahibil mal ikhraju syiraril mal bal yukhrijul wasat fa in tabat nafsu bil karimah jaz. Nah, ini makanya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi jangan sampai ada kesan, ini saya ulang, bahwa dengan zakat wajib ini harus ngambil yang yang bagus. Misalkan si amilnya itu ini yang bagus, ini yang diambilnya. Jadi yang ngambilnya yang petugasnya langsung. Padahal orang yang ngelarang juga ini kan kesayangan saya gitu ya. Jadi dia ini sedih misalkan. Kok gitu ya zakat? Nah, jadi jangan seperti itu. Hanya saja Allah dan Rasulnya memberikan jalan tengah. Makanya di sini Nabi memberikan bimbingan kepada petugas-petugas zakat yang mengambil zakat harta ini, jangan mengambil yang terbaik. Tapi kita yang memiliki harta jangan mengeluarkan yang buruk-buruk. Ya, yang kurus-kurus dikeluarkan, misalkan kalau domba gitu ya, kuru gitu ya, begang gitu ya, jarang makan, kayaknya ini 2 hari lagi mati kayaknya. Misalkan dilihat dari sisi ini penyakitan gitu ya. Gitu. Jangan. Nah, makanya keluarkanlah yang sedang-sedang lah gitu. Jadi al-wasat. Hanya saja bila sepemilik harta ridho, dia misalkan saya mau zakatkan yang ini, saya yang terbaik ini lillahi ta'ala, silakan. Karena dia langsung. Jadi jangan kita sebagai petugas yang ngambil sendiri. Ini bahaya, dikhawatirkan ya dengan itu dia merasa kok gitu ya, zakat ini terasa seperti merampas gitu. Nah, ini maksudnya wa iyyaka wa qara'ima amwalin. Lalu di bagian terakhir dari hadis ini Nabi SAW menegaskan juga ya, wattaqi da'watal madlum, ya, dan waspadalah tentang doa orang-orang yang dizalimi, kata Nabi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah itu ada penghalang, ya, ada hijab. Nah, ini secara tidak langsung Nabi SAW memberikan bimbingan kepada Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya yang diutus, bahwa mereka ini harus mewaspadai kezaliman dalam hal apapun. Orang yang tadi misalkan ngambil zakat, dia ngambil yang baik-baiknya, misalkan si pemungutnya itu, ini berarti perbuatan zalim. Ngerti ya? Jadi ini hubungannya. Kenapa Nabi setelah itu mengatakan wattaqi da'watal madlum, ya, waspadailah doa orang yang dia zalimi. Dan ini pun berarti sebuah tahdzir bagi kita. Ini perlu waspada bahwa siapapun yang dizalimi, ya, baik itu hartanya, ya, ataupun dirinya atau hak-haknya yang diambil,
tidak dengan sesuai dengan haknya, maka Nabi SAW mengatakan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini bahaya doa orang yang dizalimi. Jadi tidak ada penghalang antara dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya orang yang dizalimi ini sampai mendoakan hal-hal yang buruk ya kepada orang yang menzalimi. Walaupun demikian jamaah sekalian, bukan berarti ini kalau misalkan kita dizalimi jadi kesempatan. Wah, ini kebenaran saya lagi apa? Dizalimi. Jadi kebenaran saya mau mendoakan dia supaya gini. Jangan juga. Ingat, memang ini hanya peringatan dari Nabi SAW. Ya, bahwa doa yang dizalimi ini tidak ada penghalang antara dia dengan siapa? Allah. Tapi tetap Allah mengajarkan kita agar ya melawan perkara yang buruk dengan perkara yang apa? Baik. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah kan. Ini harus kita jadikan pegangan. Jadi jangan sampai ya kalau zalim sudah lawan zalim lagi. Ya. Jadi kita doakan misalkan ini cepat mati. Nah, ini doa yang dizalimi itu seperti itu. Hati-hati makanya. Orang yang dizalimi mendoakan berarti dia karena dia dizalimi kan. Jadi Nabi mengatakan hati-hati doa orang yang dizalimi. Ini berarti secara tidak langsung jauhilah perbuatan zalim. Betul kan? Orang yang dizalimi dia berdoa dengan perkara yang buruk karena dia merasa dizalimi. Jadi dalam hadis ini secara tidak langsung Nabi SAW mengajarkan kepada kita jauhilah kezaliman dalam hal apapun itu. Ya, mengambil harta ini bisa jadi kezaliman. Ya, termasuk dalam zakat sekalipun. Ya, walaupun si amil zakat, oh saya akan petugas, saya boleh ngambil apa saja, kalau gitu. Udah, silakan mau yang mana yang akan dizakatkan. Kalau si sahibul mal dia mengatakan saya mau yang terbaik ini, supaya saya mendapatkan pahala yang terbaik di sana, silakan. Tapi jangan kita sendiri yang ambil sendiri. Ini yang Nabi waspadakan, khawatir dia merasa terzalimi. Ya. Tapi barangkali ini penjelasan di malam hari ini, lanjutan dari ya doa ila syahadati la ilaha illallah. Kita mempelajari dua dalil untuk sementara, surat Yusuf ayat 108 dan hadis Ibnu Abbas. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan hadis dari Sahal bin Sa'ad, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Oh ya. Bagaimana menyikapi jamaah yang berdakwah ke rumah-rumah hanya untuk mengajak sholat saja? Jadi ngajak sholat saja. Jadi misalkan ada sebagian ya orang yang menisbatkan diri kepada satu kelompok yang mana mereka ini mengajak orang kepada sholat jamaah. Sebenarnya mengajak kepada sholat jamaah ini tidak dikatakan buruk ya. Kita tidak pungkiri ya, mengajak orang kepada sholat jamaah. Namun bukan hanya sholat jamaah saja yang diajakkan. Apa yang didakwahkan mereka? Ini patut kita waspadai dan patut kita perhatikan maksudnya. Ya, di saat kita melihat ada orang yang berdakwah misalkan, apa yang dia dakwahkan? Ya, bila mana hanya dia mengajak misalkan kepada kefanatikan kepada seseorang, apa yang dibaca hanya itu saja, fanatik, tidak boleh yang lain misalkan, ini perlu kita tanda tanya. Ya, perlu kita tanda tanya. Antum sudah paham sendirilah ya dalam masalah ini. Kita tidak memungkiri bahwa baiknya dakwah mengajak orang kepada sholat jamaah, mengajak orang untuk sholat kemana? Ke masjid. Tapi ingat, dakwah itu harus didasarkan kepada ilmu dan tidak boleh didasarkan kepada ta'assub. Gak boleh baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gak boleh. Yang ini hanya ini. Tidak seperti itu, ya kan? Dakwah yang kita maksud di sini adu ilallah ala basirah, ini kita mempelajari Al-Quran, tafsirnya, mempelajari al-hadis dari berbagai macam kitab-kitab sahih, kutubus sittah, musnad dan lain-lain. Ini kita ambil tanpa ta'assub kepada siapapun. Jadi kalau misalkan dakwah ada kefanatikan kepada siapapun, ini tanda tanya tentang kesahihan dakwah tersebut. Walaupun ada di antaranya mengajak orang kepada sholat berjamaah, kita tidak pungkiri itu baik dalam masalah sholat jamaahnya. Tapi hal-hal yang lainnya patut kita perhatikan dan harus kita hati-hati. Banyak syubhat-syubhat di sana kalau misalkan kita tidak waspada ya. Jadi ini jadi dorongan bagi kita harus ya memperbanyak
pengetahuan, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita ketahui tentang dakwah, dan banyak syubhat-syubhat orang yang harus kita jauhi dalam masalah dakwah ini. Yang seperti tadi, orang yang dakwah tapi dengan cara yang haram, dengan cara di sana yang mengandung kesyirikan. Apakah itu diperbolehkan? Tidak boleh. Ini harus kita tahu. Jangan sampai kita oh iya nggak apa-apa, ini yang penting niatnya apa? Dakwah. Tidak bisa penting niat. Harus sesuai dengan apa yang tadi disebutkan dalam ayat tadi ya. Baik, wallahu a'lam. Apakah termasuk penyimpangan bila berdakwah apa bodorna lah? Iya. Ya. Jadi sebenarnya ya istilah bodor atau ya bodor ini bersenda gurau ya, candaan. Sebenarnya candaan tidak mutlak dilarang. Ya, tidak mutlak dilarang. Ini perlu kita tahu. Nabi pun suka bercanda, namun candaan Nabi ini benar. Wala yaqulu illa haqqo. Nabi ini tidak berkata kecuali yang benar. Hatta fil mazahah. Bercanda pun Nabi tidak berdusta. Ini satu. Jadi kalau nggak bodor, apapun itu dikemas dalam dakwah atau apapun, tapi nggak bohong, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Misalkan dari awal sampai akhir itu full bodor, gitu kan? Ini mah ngelawak, bukan dakwah. Nah, masalahnya gini, ya banyak misalkan ya ada orang yang misalkan dia oke lah, dia ingin mendakwahkan sesuatu, tapi dengan cara banyak mengundang gelak tawa gitu ya. Ini bukan cara yang baik sebenarnya. Ya. Sebenarnya mensisipkan adanya candaan-candaan agar tidak boring, agar tidak jenuh boleh. Tidak dipungkiri. Ya, hanya kalau terus-terusan bercanda, apa esensi dari dakwah kita? Ya. Dan seorang dai diutus bukan untuk menyampaikan candaan kan? Wa ma huwa bil hazl kata Allah kan di surah At-Tariq. Al-Qur'an itu bukan candaan. Ya kan? Al-Qur'an ini adalah qaulun haq. Ya, jadi begitu. Jadi kita jangan mengambil manhaj bodoriun. Jadi dakwah itu harus gegalak-gakan. Jadi kalau tidak rame, wah, ya menundutan. Seperti itu. Ya. Jadi memang ya kita harus belajar dengan baik dalam manhaj dakwah ini. Baik. Ada yang lain? Cukup ikhwan? Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.